Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk kembali mendapatkan momentum dan breakout di atas angka 65.000 dolar. Selama beberapa hari terakhir, kita melihat Bitcoin condong terus merangkak naik ke atas. Dari yang awalnya sempat berada di 61 ribuan, kita sekarang sudah kembali ke angka 65.000 dolar. Di video hari ini kita bakalan coba membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kalau kita melihat 24 jam terakhir, market secara overall naik 1,62% ke 2,24 triliun dolar. Top 10 coin juga keadaannya hijau semua, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Nah, kenapa hari ini kita kemudian mendapatkan ada sedikit momentum yang lumayan signifikan? Nah, kita bakalan bahas itu di berita yang pertama, yaitu adalah US dan juga Iran dikabarkan telah kembali mencapai kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan war di Middle East, dan agreement-nya atau perjanjiannya akan ditandatangani di hari Jumat ini. Dan ini sudah dipost oleh Donald Trump sebenarnya di akun media sosialnya, di Truth Social, dan disampaikan di sana bahwa mereka juga telah mencapai kesepakatan dengan pihak dari Iran, meskipun ya sampai dengan saat ini yang saya tahu dari pihak Iran sendiri sepertinya belum memberikan semacam klarifikasi soal ini. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa Donald Trump sudah ngeklaim hal yang serupa beberapa kali dalam waktu beberapa minggu terakhir. Jadi kita udah ngelihat Donald Trump itu mengumumkan bahwa mereka segera akan mencapai kesepakatan atau bahkan sudah mencapai kesepakatannya sudah beberapa kali sebelumnya, dan semuanya itu disangkal oleh pihak dari Iran. Nah, apakah yang kali ini kita akan melihat beneran atau fix bahwa kita akan melihat kesepakatan perdamaian terjadi? Nah, itu mungkin bisa kita tahu jawabannya beberapa saat dari sekarang. Harusnya hari ini atau besok kita mungkin akan bisa mendapatkan berita dari Iran gitu ya. Tapi intinya teman-teman, kalau sampai benar-benar ini terjadi, maka ini adalah sebuah booster yang tentunya sangat positif untuk market. Kalau kita lihat future stock market Amerika Serikat hari ini mengalami gap up gitu ya. Ketika opening stock market itu terutama di Nasdaq itu gap up kurang lebih 2%. Stock market Indonesia juga naik hari ini, rebound kurang lebih 4% IHSG. Kita juga melihat kemudian Bitcoin mendapatkan momentum dan berhasil untuk breakout di atas 65.000 dolar. Nah, salah satu katalisnya tentunya adalah apa yang kita lihat di sini, gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal Bitcoin secara spesifik, maka kita juga harus tahu bahwa spot Bitcoin ETF di trading days yang terakhir, yaitu di tanggal 12 Juni kemarin, itu pada akhirnya berhasil untuk mendapatkan angka inflow yang lumayan, gitu ya. Ada kurang lebih 1.350 Bitcoin yang diakumulasi di hari tersebut, dan ini pada akhirnya mengakhiri outflow yang sangat signifikan yang telah terjadi sebenarnya dari awal bulan Mei kemarin, meskipun kita mendapatkan ada satu hari inflow ya teman-teman, tapi itu adanya di tanggal belasan Mei kemarin, kurang lebih 131 juta dolar, itu yang lumayan signifikan, dan baru hari ini lagi kita, atau bukan baru hari ini, baru tanggal 12 kemarin lagi kita mendapatkan ada inflow yang angkanya at least lumayan signifikan. Kalau di tanggal 4 kemarin meskipun inflow tapi angkanya sangat minim ya teman-teman, kurang lebih 49 Bitcoin, atau kalau kita bisa simpulkan itu masih termasuk hari yang netral gitu, nggak bisa kita hitung inflow karena angkanya terlalu kecil. Sedangkan outflow-nya saja kadang-kadang mencapai ribuan Bitcoin per harinya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat ada angka inflow yang signifikan, maka itu baru kita bisa lihat di tanggal 12 Juni kemarin. So, ini adalah tentunya kombinasi hal yang positif untuk Bitcoin yang kalau misalnya bisa berlanjut, kalau misalnya kita melihat memang Iran mengklarifikasi bahwa mereka juga telah mencapai kesepakatan, kita kemudian juga misalnya melihat spot Bitcoin ETF konsisten di jalur inflow dan angka inflow-nya juga lumayan signifikan, maka ini tentunya bisa menjadi katalis bagi Bitcoin untuk meneruskan recovery dari apa yang sudah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Nah, saya dengan teman-teman di grup Hanjelo eksklusif itu melakukan re-entry kurang lebih 61 ribuan sampai 62. Ini adalah area entry kita, teman-teman, yang sudah kita tahan posisinya selama beberapa hari terakhir. Take profit kedua kita juga telah berhasil di-hit, yaitu kurang lebih 65.600 seingat saya, atau 65.500.
dan hanya tersisa take profit ketiga kita, yaitu adalah di kurang lebih 67 ribuan teman-teman. Eh, untuk sementara waktu, kita melihat Bitcoin sepertinya memang respect inverse head and shoulder yang telah tercipta selama beberapa hari terakhir ini teman-teman. Yang telah berhasil untuk breakout dan sebenarnya kita udah nge-retest beberapa hari dan start untuk kembali mendapatkan momentum. Dan barulah sebenarnya beberapa jam terakhir kita mendapatkan ada rally yang tergolong cukup impulsif teman-teman. Sedangkan dari tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni, meskipun kita cenderung terus mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu terlihat sangat-sangat korektif. Nah baru ketika ada berita geopolitik tadi muncul, kita kemudian melihat Bitcoin juga mendapatkan reaksi yang lumayan positif dan berhasil untuk break sampai ke angka $65.000. Nah bagi saya secara personal teman-teman, dan ini harusnya kalian sudah tahu kalau misalnya kalian merupakan penonton lama di channel Hansen Law, kita sudah sampaikan bahwa area 60.000 sampai 55 itu berpotensi menjadi area local bottom bagi Bitcoin. Dan ada potensi yang kita lihat di sini adalah pembentukan local bottom. Kalaupun tidak, maksimal kita mungkin akan membuat satu lagi low sebelum pada akhirnya recover. Tapi dengan adanya rally yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, ini memperbesar probabilitas bahwa memang ini merupakan local bottom bagi Bitcoin. Dan kita kemungkinan bakalan menuju area yang sudah kita bahas juga beberapa minggu terakhir, yaitu adalah area 67 sampai dengan $68.000. Saya belum melihat ada alasan kenapa area tersebut tidak bisa kita tuju kali ini. Karena perlu kalian ingat teman-teman, area ini memiliki tumpukan likuidasi yang lumayan masif. Orang-orang yang melakukan short dari kurang lebih area ini, itu rata-rata memiliki stop loss di angka 67 sampai $69.000. Karena kita sudah sangat dekat sebenarnya dengan angka tersebut, saya rasa ada chance yang cukup kuat bahwa kita akan melihat Bitcoin setidak-tidaknya nge-tap ke kurang lebih area 67 sampai $68.000. Meskipun tentunya kita juga harus mewaspadai apabila ternyata kita harus pullback terlebih dahulu teman-teman. Kalau ternyata misalnya pihak Iran kembali mengumumkan atau menyangkal bahwa kesepakatannya telah terjadi, itu bisa kembali menciptakan semacam sell off. Tetapi in the end of the day, saya rasa kalau misalnya area trend ini tidak berhasil kita jebol, maka uptrendnya harusnya masih akan bisa kita terus lanjutkan teman-teman. Dan masih ada potensi kita akan nyampe ke 67 sampai 68 ribu. Nah, kalau kita sudah nyampe ke area tersebut, bagi saya itu udah tempat bagi kita harus sedikit lebih waspada gitu ya, untuk ngelihat bagaimana reaksi Bitcoin ketika nyampe ke area tersebut. Kalau ternyata kita kemudian langsung mendapatkan ada rejection yang signifikan dan start untuk membentuk bearish continuation pattern lagi teman-teman, ini bisa menjadi sinyal awal bahwa Bitcoin memang hanya sekedar membuat another lower high untuk kita kemudian lanjut sell off dan membentuk area lower low baru. Oke, kita sudah membahas juga hal ini beberapa hari yang lalu, di mana saya sampaikan, saya ngelihat ada potensi rebound Bitcoin di angka 60 sampai 55. Nah, tapi saya belum bisa tahu apakah rebound ini nanti hanya akan sekedar untuk membentuk area lower high, atau ini akan menjadi sebuah awal dari senario yang lebih luar biasa. Misalnya kita mendapatkan ada bullish continuation pattern, kemudian lanjut naik dan kembali melanjutkan rally sampai ke angka 80, 90, dan seterusnya. Nah ini mungkin baru sekali lagi bisa kita tahu jawabannya setidak-tidaknya mungkin 1 atau 2 minggu dari sekarang teman-teman. Tapi untuk sementara waktu, bagi saya belum ada alasan untuk mengatakan kenapa Bitcoin tidak bisa nyampe ke area yang lebih tinggi yaitu 67 sampai 68. Karena untuk sementara waktu, kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu terlihat cukup oke gitu ya secara struktur. Dan juga katalis di belakang layar terlihat cukup mendukung bagi Bitcoin untuk melanjutkan recovery lebih tinggi. Nah sekali lagi, senario invalidasi dari bullish thesis kita adalah kalau ternyata kita berhasil untuk jebol di bawah area lower trendline di sini, maka mungkin itu akan menginvalidasi bullish thesisnya. Dan teman-teman yang ada di grup Hansen Law eksklusif harusnya sudah tidak lagi terlalu bermasalah gitu ya kalau itu terjadi. Karena kita sudah take profit kedua dan juga stop loss kita sekarang sudah ada di entry. So, apapun yang terjadi ke Bitcoin sekarang, ya either kita akan hit ke TP ketiga kita, atau kita akan keluar sebagian posisi yang masih tersisa, itu dalam keadaan break even. Nah, teruntuk teman-teman yang mungkin sampai dengan saat ini belum memiliki posisi, bagi saya secara pribadi mungkin ini bukan posisi atau bukan area yang ideal untuk membuka posisi long ya, terutama. Kalau kalian mau mencari posisi untuk short pun, saya rasa
akan lebih ideal kalau kita ngelihat pergerakannya sedikit lebih tinggi daripada hari ini. Kalau yang paling baik menurut saya areanya justru adalah di 70 sampai dengan 72.000 teman-teman. Kalau kita nyampe ke area tersebut, kita berpotensi untuk mendapatkan semacam short term selling pressure. Diakibatkan tentunya area tersebut kita tahu merupakan area resistance, psychological level, dan juga berpotensi untuk ngeretest kembali ke area trendline yang telah menghalang sebenarnya ascending channel ini selama berbulan-bulan, dan kita berpotensi untuk mendapatkan retest ke area tersebut dan mendapatkan rejection. Oke, jadi ini adalah area yang ideal, bahkan sampai ke angka 73 lah kurang lebih. Ini yang paling ideal kalau misalnya mau cari short setup. Nah, kalau mau cari peluang untuk long, saya rasa sekarang sudah sedikit terlalu telat, teman-teman. Either kalian harus menunggu pembentukan lower low, baru kalian mungkin akan consider untuk kembali long, atau kalau misalnya kalian memang nekat untuk scalping, pastikan kalian menemukan semacam bullish continuation pattern terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kalian jump in gitu ya. Bisa aja semacam bullish flag gitu ya, atau bullish pennant, atau rectangle, apapun itu yang menunjukkan bahwa ada potensi kita akan lanjut naik. Nah, itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Sekali lagi, dalam kondisi market seperti ini, fokuskan diri kalian hanya kepada setup-setup yang memiliki risk to reward ratio yang besar, teman-teman. Karena dengan RR yang oke dan relatif besar, maka kalian akan menghindarkan diri kalian dari keperluan untuk memiliki win rate yang terlalu besar. Sehingga kalaupun win rate kalian relatif rendah gitu ya, kalian masih bisa in the end itu tetap menghasilkan profit. Oke? Jadi kesimpulannya sederhana, teman-teman. Bagi saya Bitcoin masih ada potensi untuk lanjut naik sampai ke angka 67 sampai 68, dan invalidasinya adalah apabila kita berhasil untuk breakdown dari area lower trend line ini. Itu aja dua hal yang saya rasa perlu kalian ketahui in the short term. Kalau misalnya kalian mau mencari peluang untuk short, ini adalah kesimpulan keduanya. Saya rasa area yang paling ideal adalah ketika kita kembali ngeretest ke area trend line di sini, itu pun kalau dikasih, teman-teman. Jadi itu aja untuk video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman. See you in the next one. Bye-bye.